Halo, kembali lagi di channel Orang Cerdas. Sukses CPNS 2024. Kali ini kita akan bahas tes wawasan kebangsaan dari latihan soal sampai dengan pembahasannya. Kita akan bagi menjadi 3 bagian pada paket yang pertama ini. Kita sebutnya paket ya. Oke. Langsung saja ke soal yang pertama. Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia pada tanggal A. 15 Agustus 45, B. 17 Agustus 1945, C. 8 Agustus 1945, D. 22 Juni 1945, E. 26 Juni 1945. Jawabannya C. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus, dalam sidang resmi PPKI, Pancasila dibahas, disempurnakan, dan akhirnya disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Jadi teman-teman ingat-ingat, untuk Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia, tanggalnya itu setelah kemerdekaan Indonesia. Lanjut soal nomor 2. Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya telah menjadikan bangsa Indonesia berpancasila dalam 3 prakar atau 3 asas, yaitu A. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, B. Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, C. Persatuan, kerakyatan, keadilan, D. Kerakyatan, keadilan, kebudayaan, E. Kebudayaan, religius, kenegaraan. Jawabannya E. Asas kebudayaan secara yuridis Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam hal adat istiadat dan kebudayaan. Asas religius, toleransi beragama yang didasarkan pada nilai-nilai religius telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Asas kenegaraan, karena Pancasila merupakan jati diri bangsa dan disahkan menjadi dasar negara, maka secara langsung bangsa Indonesia berpancasila sebagai asas kenegaraan. Jadi jawabannya E. Nomor 3. Ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis, yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai ideologi, Pancasila termasuk ke dalam ideologi terbuka karena A. Nilai-nilai dan cita-cita dihasilkan dari pemikiran individu atau kelompok yang berkuasa dan masyarakatnya berkorban demi ideologinya. B. Menolak reformasi. C. Masyarakat harus taat kepada ideologi elit penguasa. D. Penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. E. Totaliter. Jawabannya D. Penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Ciri-ciri ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat istiadat, budaya, dan religius masyarakatnya. Yang kedua, menerima reformasi. Yang ketiga, penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Nomor 4. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat A. Aktual, statis, dan antisipatif. B. Aktual, dinamis, dan antisipatif. C. Faktual, statis, dan pragmatis. D. Faktual, dinamis, dan preventif. E. Aktual, statis, dan responsif. Jawabannya B. Aktual, dinamis, dan antisipatif. Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis,
antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasan secara lebih konkret, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang selalu berkembang. Nomor 5. Ideologi Pancasila berdasar pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, ideologi Pancasila mengakui kebebasan hak masyarakat, kebebasan manusia dalam rangka demokrasi, tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan, B. kemanusiaan, C. persatuan, D. kerakyatan, E. keadilan. Jawabannya A. ketuhanan. Manusia menurut Pancasila memiliki kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sehingga nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan. Bahkan, nilai ketuhanan terjelma dalam bentuk moral dan ekspresi kebebasan manusia. Nomor 6. Teks-teks yang termuat dalam konstitusi yang kemudian dikenal sebagai UUD 45 adalah hasil perumusan apa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk A. membatasi kehidupan pemerintah, B. memberikan kekuasaan tak terbatas pada pemerintah, C. jaminan atas kewajiban politik rakyat, D. kekuasaan parlemen di atas lembaga hukum, E. kekuasaan hukum di atas parlemen. Jawabannya A. membatasi kekuasaan pemerintah. Perlu teman-teman ingat, makna konstitusi tidak sekedar naskah yang memuat ketentuan hukum dasar. Di dalamnya terkandung kehidupan sosial politik suatu bangsa yang menjadi pedoman bernegara. Kehidupan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak politik rakyat. Kekuasaan pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Nomor 7. Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai UUD 45 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang A. tertulis, fleksibel, solid, B. tidak tertulis, fleksibel, rigid, C. tertulis, fleksibel, rigid, D. tidak tertulis, toleran, rigid, E. tertulis, toleran, solid. Jawabannya C. tertulis, fleksibel, dan rigid. Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai UUD 45 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang tertulis, fleksibel, dan rigid. Tertulis karena terdokumen dalam naskah. Fleksibel karena hanya memuat 37 pasal yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Ingat-ingat ya, 37 pasal. Dan rigid karena sulit cara merubahnya. Nomor 8. UUD 45 sebagai hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dipenuhi perdebatan sengit pada proses pembentukannya, terutama antara para founding father sebagai berikut, kecuali A. Supomo, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Soekarno, E. Hos Cokro Aminoto. Jawabannya E. Hos Cokro Aminoto. Sebagai negara yang baru merdeka pada tahun 45, para founding father Indonesia telah merancangkan UUD 45 sebagai hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukannya dipenuhi perdebatan sengit, terutama antara Supomo, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Teman-teman, untuk paket kali ini, part yang pertama ini membahas 8 soal
teman-teman bisa mencoba mengulangnya beberapa kali supaya teman-teman bisa mengingat. Terima kasih, semoga bermanfaat video dari saya. Jangan lupa like, comment, share untuk bantu channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa.